Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stiana dari kelas TNFC 2024-01 dengan NIM 2024-081 triple 07. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek dari mata kuliah pengembangan web, yaitu tentang rancang bangun aplikasi pencatatan retribusi harian dan manajemen tunggakan sewa kios di Pasar Pagi Selajambe. Nah, langsung saja untuk kali ini kita akan login untuk adminnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan login dengan username Rizal Fauzi dan passwordnya 123. Nah, di sini terlihat pada halaman utama yang muncul kita ini ada tentang dashboard. Nah, di dashboard ini kita dapat melihat terkait pendapatan hari ini dan pendapatan bulanan dan juga total pedagangnya ada berapa orang dan kios terpakainya ada berapa. Lalu yang selanjutnya ada terkait data pedagang. Di sini ada beberapa data pedagang, totalnya ada 40 dengan rincian sebagai nick, nama pedagangnya, nomor HP, dan alamatnya. Di sini ada terkait untuk detail dari data pedagang tersebut bisa kita klik icon mata ini. Nah, di sini kita akan melihat terkait dari namanya, ini contoh Umuh Mustar dengan nick sebagai berikut dan nomor handphonenya dan alamat lengkapnya ada di mana. Nah, lalu selanjutnya ada ke fitur tambah pedagang. Nah, di sini tuh untuk setiap pedagang baru yang akan mendaftar di kios pasar, kita akan mengisi nicknya terlebih dahulu. Di sini saya contohkan untuk nicknya tidak terlalu kompleks seperti ini. Lalu nama lengkapnya sesuai KTP, kita contoh saja Indah Salsabila dengan nomor HP berikut dan alamat lengkapnya contoh Dusun Bangong, Desa Cantilan. Nah, jika sudah, maka data tersebut akan tersimpan sebagai berikut. Nah, di sini juga ada terkait editnya sama seperti tambah. Di sini sudah ada namanya jika kita ingin mengubah ataupun ada kesalahan terkait data dari pedagang tersebut. Dan ada fitur untuk hapus juga. Di sini jika kita ingin mencarinya, kita bisa mencari dengan kata kunci dengan library data tables seperti ini, maka akan muncul nama terkait yang akan kita cari. Lalu selanjutnya ada terkait data kiosnya. Nah, di sini tuh setelah saya observasi di sini ada total tuh ada 41 kios. Nah, di antara 41 kios ini yang terdapat yang masih kosongnya itu ada 2. Nah, di sini jika kios tersebut sudah terisi, di sini ada keterangan juga terkait nomor kiosnya seperti di A011, di bloknya ada di blok A dan kategorinya itu kios emas atau bisa disebut secara umumnya itu toko emas. Dan ini penyewanya itu ada Ade Sudrajat. Nah, di situ ada keterangan juga statusnya itu disewa. Nah, juga ada di sini tuh ada yang perbaikan. Nah, di sini tuh jika salah satu kios mengalami perbaikan, di sini kita bisa edit juga. Itu ada beberapa edit tersedia atau sedang perbaikan. Gitu. Lalu di sini terkait tambah data kiosnya itu kita tinggal pilih bloknya. Di sini tuh bloknya untuk di Pasar Pagi Selajambe itu terdapat 4 blok. Di antaranya ada blok A, B, C, D. Nah, untuk kategorinya itu di sini tuh setelah saya observasi ada 5 kategori. Yang pertama itu ada kios emas, kios kelontong, kios pakaian, lalu los daging, dan los sayuran. Kita contohkan untuk insertnya itu dari misal kios kelontong. Di sini contohnya ada 0110. Di sini saya akan set di statusnya itu menjadi tersedia. Maka ada salah satu toko yang tersedia yang kosong saat ini untuk kita sewakan kepada pedagang lainnya. Nah, lalu di situ ada manajemen pengguna. Nah, untuk manajemen pengguna ini kita terkait untuk menambahkan satu untuk mengoperasikan pasar kita terkait admin maupun petugasnya. Di sini kita terdapat
admin utama yaitu terkait admin pasarnya, lalu ada admin kedua terkait admin yang keduanya yang bernama Rizal Fauzi, dan petugasnya itu ada Diki Wahyudin. Di sini juga untuk penambahan password sebenarnya sudah dienkripsi. Contoh kita Indi Nurindiani, contohnya di 123 dan role-nya itu petugas, lalu ini 123. Jika kita simpan untuk di database-nya itu sudah terenkripsi juga. Nah, Indi seperti berikut. Nah, lalu selanjutnya itu ada fitur terkait sewa kontrak. Nah, di sini tuh terkait dari kios yang tadi itu kita akan melakukan penyewaan kontrak terkait sewa kiosnya tersebut. Nah, jika kita ingin menambah sewa kontrak terbaru dari terkait kios kita yang kosong, kita akan menambahkannya dengan buat kontrak baru. Di sini kita tinggal pilih untuk pedagang-pedagangnya disebut ada banyak, kita tinggal search saja, contohnya terkait cecep misal. Nah, ada, langsung saja klik, dan di sini tuh ada kios ya, pilihan kios yang tersedia yang sudah kita buat tadi. Yang tersedia itu ada blok A dan blok C. Nah, kita bisa pilih dengan yang blok C. Nah, untuk tanggal mulai sewanya itu sudah real time juga terkait tanggal sekarang itu tanggal 25 bulan 5 2026. Nah, untuk akhir sewanya kita bisa setting juga terkait mau berapa bulan, kita contohkan sampai bulan September. Nah, total biaya sewanya itu kita tergantung dari lokasinya ada di mana, atau di depan atau di belakang, karena itu mempengaruhi dari target harga sewanya. Kita contohkan untuk harga sewanya itu 1.500.000 saja, kita simpan. Nah, maka tersebut akan muncul terkait data yang sudah kita inputkan tadi, yang Cecep Hidayat, yang sudah periode sewanya itu aktif juga dan statusnya aktif. Itu juga ada terkait edit sewanya, kita bisa edit terkait tenggat waktu sewanya itu kapan, siapa tahu ada kesalahan dan statusnya aktif ataupun selesai atau dibatalkan begitu. Data yang ini bisa dihapus juga. Lalu ini ada fitur utama yang paling penting, yaitu tentang retribusi harian. Nah, untuk retribusi harian ini, untuk retribusi hariannya itu ada di, misal ini ada Asep Sunandar. Jadi untuk nominal hariannya itu ada Rp5.000. Nah, jadi Rp5.000 ini pas masa observasi itu sudah mencakup jadi uang keamanan dan lain-lain juga. Nah, contoh ini untuk Asep Sunandar kita bayar 5.000. Oke. Nah, di sini tuh ada pembayaran yang memang belum mereka lakukan. Nah, ini ada beberapa juga yang sudah. Nah, jika kita ingin menambahkan pembayaran, kita bisa tambahkan pembayaran seperti tadi. Kita tinggal lihat, ini ada beberapa kios yang belum bayar terkait di kios A, B, dan C. Nah, ini ada nominal bayarnya itu yang harus dibayarkannya. Jadi kita tinggal simpan transaksi. Nah, untuk manajemen, untuk sewa dan tagihan ya ada di sini semua. Nah, di sini tuh ada beberapa data lengkap terkait kiosnya yang mana, nama pedagangnya siapa, dan target bulan ini untuk pemasukan retribusi hariannya berapa, dan uang masuknya itu sudah berapa, dan status tagihannya itu terkait dari kekurangan ataupun sudah lunasnya. Nah, di sini kita contohkan untuk terkait Pak Asep Sunandar. Ini tuh di blok A001, ini target bulan ini tuh ada di 155.000 yang harus dibayarkan terkait retribusi hariannya. Dan uang yang masuk dari Pak Asep ini baru 15.000. Jadi totalnya masih kurang 140.000. Nah, untuk selanjutnya juga ada yang masih belum bayar. Nah, ini ada juga terkait yang memang belum bayar sama sekali dari bulan-bulan kemarin, itu ada nunggak full. Jadi target bulannya itu bisa mencapai 310.000 untuk yang memang belum bayar dari bulan-bulan kemarin seperti berikut. Nunggak full ada kurang 232.000.
Nah, untuk yang terakhir itu ada terkait laporan keuangannya. Nah, di sini tuh kita bisa set juga terkait bulannya. Contohnya ada di bulan dari Januari sampai Desember, dan untuk ininya mungkin di periode 2026, kita contohkan untuk di bulan Mei 2026 ini kita akan menampilkan laporan terkait terkait retribusi harian di bulan Mei ini. Nah, untuk pendapatan bulan Mei ini terkumpul total ada 241.000 yang sudah terbayarkan. Nah, di sini juga ada keterangan terkait tanggal transaksinya kapan, untuk kios yang mana, dan nama pedagangnya. Nah, ini untuk petugasnya ada admin pasar yang melakukan transaksi terkait retribusi hariannya. Nah, di sini juga jika semisal kita ingin mencetak laporannya untuk bukti semisal ke atasan ataupun ke badan pemerintah setempat, kita bisa melakukan cetak laporan PDF. Nah, di sini tuh sudah lengkap terkait dari sistem pasar kita, mulai dari laporan pendapatan, retribusi kios pada bulan Mei. Di sini juga ada data-data terkait pedagangnya lengkap, untuk dari nama kios dan nama pedagang dan petugasnya siapa yang mengoperasikannya. Di sini kita tinggal print saja dan otomatis akan terbuka. Nah, jika kita buka maka akan muncul ini. Admin pasar. Nah, seperti berikut. Nah, lalu untuk yang petugas itu, jadi untuk petugas itu namanya Diki, maksudnya 1, 2, 3. Nah, untuk petugas ini jadi hanya untuk khusus untuk mengoperasikannya terkait retribusi harian kita. Nah, untuk berbeda dengan admin, jadi admin bisa mengelola semuanya terkait data sewa, data pedagang secara lengkapnya, dan lain-lain seperti tadi. Jadi untuk petugas itu hanya dashboard dan retribusi hariannya. Lalu ada untuk pemantauan tagihannya, untuk terkait mengoperasikan terkait keamanan untuk pasarannya, dan ada laporan keuangan juga yang bisa diakses oleh petugas pasarnya jika dibutuhkan. Jadi tidak hanya melalui admin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup bila itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.